biasanya pemain profesional di level kompetitif itu seringkali membuat raket ini membentur permukaan dari lapangan. Jadi ketika pemainnya pemain profesional ya yang mungkin ada di level kompetitif, bagian kanan kirinya bisa jadi ikut lecet. Salah satu aspek yang selalu harus dipertimbangkan ya ketika seseorang bermain tenis adalah peralatan tenis ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas bola tenis sebagai salah satu peralatan tenis, dan di video kali ini kita akan membahas raket tenis dan tips bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian raket tenis secara second hand atau raket tenis bekas. Ketika seseorang tertarik untuk membeli raket tenis bekas ya, biasanya salah satu aspek dan faktornya adalah faktor harga, di mana harga menjadi salah satu aspek yang pasti dipertimbangkan ketika seseorang memilih untuk membeli raket tenis second. Untuk bisa memilih raket tenis second secara benar ya, ada beberapa tips yang bisa teman-teman gunakan sebagai panduan ketika teman-teman akan melakukan pembelian raket tenis second. Ketika kita membeli raket tenis second ya, salah satu aspek yang harus dipertimbangkan adalah kita harus mengetahui merek dan jenis dari raket tenis second yang ditawarkan. Ketika seseorang menawarkan raket tenis second hand atau raket tenis bekas, biasanya raket tenis tersebut memiliki merek tertentu dan jenis tertentu gitu kan. Misalnya di depan saya ada 3 raket Wilson yang masing-masing memiliki spesifikasi yang berbeda. Selain spesifikasinya juga berbeda, perbedaan tipe biasanya juga akan mempengaruhi harganya. Jadi meskipun sama-sama raket tenis Wilson, tapi tipe A, tipe B, dan tipe C harganya akan berbeda. Dan ketika teman-teman ditawari ya, entah melakukan pembelian ke individu maupun ke toko, teman-teman harus tahu mereknya dan tipenya gitu kan. Merek dan tipe ini akan sangat berhubungan erat dengan harganya, terutama harga ketika produk tersebut masih baru. Salah satunya raket tenis yang di tangan saya ini merupakan Wilson K Factor yang merupakan produk lama yang saat ini sudah tidak diproduksi lagi gitu kan. Jadi ketika teman-teman mempertimbangkan untuk membeli raket tenis second ya, pertama teman-teman harus tahu mereknya dan jenisnya atau tipenya agar teman-teman tahu berapa harganya ketika masih baru gitu kan. Raket tenis second itu biasanya memiliki minimal setengah harga dari harga barunya gitu kan. Jadi kalau teman-teman dapat harga setengah dari harga baru, itu merupakan kesepakatan yang bagus gitu kan. Tetapi kita juga harus memperhatikan kondisi dari raket tersebut. Salah satunya yang harus diperhatikan ketika kita melakukan pembelian raket tenis second adalah fisiknya, terutama pada rangkanya atau frame-nya gitu kan. Jadi ketika kita melakukan pembelian ya, pertama kali yang harus dilihat adalah frame dari raket tenis second ini. Ketika raket tersebut mungkin pernah retak atau patah, biasanya akan ada sambungan di bagian frame-nya. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan pembelian raket tenis second, hal pertama yang harus diperhatikan adalah ada atau tidaknya bekas tambalan atau sambungan pada rangkanya gitu kan. Ketika ada sedikit retakan ya atau bahkan sambungan, biasanya produk tersebut memang sudah pernah rusak atau patah gitu kan. Ketika kita membeli raket tenis second ya, biasanya itu pasti ada lecet pemakaian gitu kan. Dan lecet pemakaian itu bisa kita lihat di seluruh bagian dari raket tenis tersebut. Kalau teman-teman perhatikan ya, beberapa raket tenis itu memiliki lecet pemakaian di bagian atas dan di bagian samping. Jadi ketika teman-teman memperhatikan produk ini ya, bagian kanan dan kirinya atau bagian sampingnya itu memiliki lecet-lecet. Kenapa memiliki lecet-lecet? Karena biasanya pemain profesional di level kompetitif itu seringkali membuat raket ini membentur permukaan dari lapangan. Jadi ketika pemainnya pemain profesional ya yang mungkin ada di level kompetitif, bagian kanan kirinya bisa jadi ikut lecet. Tidak hanya di bagian atasnya tetapi di bagian kanan dan kirinya. Salah satu contohnya ya adalah raket yang saya beli beberapa hari yang lalu. Dan raket ini memiliki lecet di bagian kanan dan kirinya. Karena memang pemakainya pemakai profesional gitu kan. Di mana mereka kompetitif bahkan membuat raket ini membentur di bagian samping kanan dan kirinya. Tetapi ketika kita melihat raket tenis yang kanan kirinya masih mulus ya, seperti yang saya beli juga beberapa hari yang lalu, kondisi ini terjadi karena pemainnya merupakan pemain rekreasional. Jadi pemain rekreasional yang tidak terlalu kompetitif, raketnya biasanya kanan kirinya masih mulus. Meskipun ada lecet pemakaian di atas, biasanya kanan kirinya akan lebih bagus dan tidak terdapat lecet-lecet seperti ketika digunakan oleh pemain profesional gitu kan. Ketika kita membeli raket tenis second ya, salah satu juga yang harus diperhatikan adalah apakah pengaturan dari raket tenis second tersebut sudah sesuai dengan preferensi kita. Setiap pemain tenis ya biasanya punya preferensi di mana mereka menginginkan raket tersebut sesuai dengan personal preference mereka. Ketika kita membeli raket tenis second, biasanya settingannya itu merupakan settingan pengguna lama gitu.
ketika kita ingin menyesuaikannya dengan style kita atau preferensi kita, harus ada biaya yang keluar, misalnya dari senarnya atau dari gripnya. Jadi senar dan grip ini ketika teman-teman membeli raket second hand ya, atau raket tenis bekas, biasanya memang harus diganti agar sesuai dengan gaya bermain kita. Kalau memang settingan senar tersebut sudah sesuai dengan preferensi teman-teman, maka tidak perlu diganti gitu kan. Seperti yang ada di tangan saya saat ini, senarnya masih kuat, sesuai dengan personal preference saya, maka saya tidak perlu menggantinya. Tetapi gripnya biasanya memang harus diganti setelah teman-teman melakukan pembelian. Jadi biasanya ketika seseorang membeli raket tenis second, itu gripnya akan langsung diganti. Bayangkan grip itu sudah dipakai pemilik sebelumnya berbulan-bulan gitu kan. Pasti grip yang sudah lama dipakai tersebut akan sangat kotor gitu kan. Jadi kita harus menggantinya dan itu akan keluar biaya lagi. Jadi ketika teman-teman berpikir untuk membeli raket tenis second ya, pastikan mempertimbangkan apakah nantinya kita perlu melakukan penyesuaian pada senarnya atau gripnya. Karena ketika memerlukan penyesuaian, kita pasti akan keluar uang lagi gitu kan. Nah, ketika saya membeli raket ini ya, settingan senarnya sudah settingan senar yang sesuai gitu kan. Jadi saya tidak perlu melakukan penggantian. Tapi di raket tenis yang satunya ya, karena senarnya terhitung masih kendor gitu kan, dan tidak sesuai dengan personal preference saya, maka harus diganti. Dan itu menjadi salah satu pertimbangan ketika kita akan melakukan pembelian raket tenis second. Kekencangan dari senar ini memang sangat berpengaruh terhadap permainan kita ya. Bukan hanya dari kekencangan senar, tetapi juga bahan dan material dari senar yang kita pilih. Di video selanjutnya kita akan membahas material dari senar raket tenis yang biasa digunakan oleh semua pemain tenis. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bisa bermanfaat.